Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang gerak. Nah, coba perhatikan. Apakah menurut kalian benda yang ini nih, yang lewat, itu bergerak? Bergerak gak menurut kalian? Emang apa sih yang dimaksud dengan gerak itu? Kenapa benda disebut bergerak? Nah, jadi kita akan bahas tentang itu ya. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuannya. Jadi benda disebut bergerak apabila mengalami perubahan posisi yang mana ada titik acuan yang diam atau tetap. Nah, jadi kalau misalnya benda berubah posisinya baru itu disebut bergerak. Nah, misalnya ini, ada pesepeda di titik A minus 4, kemudian dia berpindah ke titik C di titik 4. Nah, di sini ada titik acuannya adalah 0. Maka kita bisa bilang bahwa si benda ini bergerak dari minus 4 menuju 4. Atau bergerak dari kiri ke kanan. Nah, jadi dia mengalami perubahan posisi yang mana titik acuannya adalah 0. Begitu. Oke, selanjutnya. Gerak ini bisa dibedakan berdasarkan titik acuannya menjadi dua. Yang pertama, gerak nyata. Nah, gerak nyata itu artinya gerak yang sebenarnya, gerak yang benar-benar terjadi. Misalnya, manusia yang berjalan, kitanya diam ngelihat orang jalan. Nah, itu benar-benar gerak. Atau buah apel yang jatuh dari pohonnya, itu benar-benar gerak. Itu namanya gerak nyata, gitu. Nah, terus ada juga bola yang menggelinding. Kalau kita pengamatnya diam dan bola itu benar-benar menggelinding, itu namanya gerak nyata. Begitu. Selanjutnya, berdasarkan titik acuan, gerak ini juga bisa dibedakan menjadi gerak maya. Nah, atau gerak semu. Kalau gerak semu ini adalah gerak yang sebenarnya yang bergerak itu pengamatnya, bukan si bendanya. Gitu. Misalnya, kita yang ada di bumi ini, bumi itu kan selalu berputar, selalu berotasi dan berevolusi terhadap matahari. Tapi kita merasa seolah-olah matahari yang bergerak terbit dan tenggelam, padahal sebenarnya bumi yang berputar. Nah, itu namanya gerak semu. Atau bisa juga kita di dalam kereta melihat ke jalan, keluar dari kereta itu, bangunannya itu seolah-olah bergerak, padahal kereta yang ada kita di dalamnya itu yang bergerak. Lalu berdasarkan lintasannya, gerak dibedakan menjadi tiga. Yang pertama gerak lurus. Gerak lurus ini adalah gerak yang lintasannya itu di sumbu vertikal, sumbu horizontal, atau di bidang miring. Jadi jalan yang lurus itu namanya gerak lurus. Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya itu membentuk setengah lingkaran. Misalnya gerak ketapel, lambungan bola, kemudian gerak peluru, dan seterusnya. Yang seperti itu namanya gerak parabola. Lalu yang terakhir ada gerak melingkar. Gerak melingkar ini lintasannya membentuk lingkaran. Misalnya perputaran roda, kemudian perputaran jam dan lainnya yang berputar seperti itu. Nah, lalu di sini ada gerakan dari titik awal menuju titik akhir, tapi dia punya dua lintasan. Yang pertama lintasannya lewat sini dan lewat sini. Gitu. Jadi ada dua lintasan. Itu lintasan yang awal dan akhir ini kalau melalui atas 3 dan 4 itu namanya jarak. Tapi kalau kita lewat yang sini, ini namanya perpindahan. Jadi beda ya. Jarak itu adalah panjang lintasan yang dilalui dari titik awal sampai titik akhir. Jadi dia mempedulikan prosesnya. Jadi jalan yang sebenarnya itu adalah jarak. Kemudian perpindahan adalah lintasan terdekat dari titik awal ke titik akhir, atau kita bisa juga bilang jalan pintas. Jadi dari awal ke akhir yang paling dekat mana? Itu namanya perpindahan. Begitu. Jadi dari gambar ini kita bisa bilang bahwa jaraknya itu sebesar 3 km ditambah 4 km. Sama dengan 7 km. Gitu. Kalau perpindahannya karena dia ini membentuk segitiga siku-siku dan di sini siku-sikunya kita anggap dia semiring, berarti Pitagoras kan? Jadi untuk mendapatkan perpindahannya rumusnya adalah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, di mana 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, jadi akar 25 sama dengan 5 km. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang kecepatan dan kelajuan. Ya.
Nah, kecepatan sama kelajuan ini beda. Apa sih bedanya? Kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat suatu benda berpindah. Nah, besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi, kecepatan ini ada arahnya. Arah itu mempengaruhi nilai dari kecepatan. Kemudian, kecepatan memiliki persamaan perpindahan dibagi perubahan waktu. Jadi, kecepatan ini bergantung sama perpindahan. Rumusnya V sama dengan delta D per delta T. V itu velocity, artinya kecepatan. Delta itu selisih atau perubahan. D-nya perpindahan, displacement, perpindahan. Kemudian delta T, deltanya itu perubahan, T-nya itu artinya time, waktu. Gitu. Lalu untuk kelajuan, ini delta T ya. Kelajuan, rumusnya, pengertiannya adalah besaran skalar yang menunjukkan nilai kecepatan dari suatu benda. Dia besaran skalar, beda sama kecepatan. Kalau besaran skalar itu dia tidak memiliki arah, jadi dia tidak bergantung sama arah. Nilai arahnya itu tidak mempengaruhi. Nah, kelajuan itu rumusnya jarak bagi waktu tempuh, beda sama kecepatan. Tadi kecepatan pakainya perpindahan, kalau kelajuan pakainya jarak. Rumusnya S sama dengan sigma D, sigma ya bacanya, sigma D per sigma T. S itu speed, kelajuan. Jadi speed itu kelajuan, kecepatan itu velocity. Sigma D berarti jumlah dari distance-nya, sigma T berarti jumlah dari waktu. Nah, V sama S sama-sama punya satuan meter per sekon atau kilometer per jam. Jadi bisa dua ya jenisnya. Delta D dan sigma D punya satuan meter atau kilometer. Sedangkan delta T dan sigma T memiliki satuan sekon atau jam. Kalau meter dan sekon berarti satuan velocity atau kelajuannya meter per sekon. Tapi kalau kilometer dan jam berarti kilometer per jam. Contoh, Ardi berdiri dari titik A di titik, dari A di titik itu ya, silahkan dibaca sendiri ya. Kemudian, jika waktu yang digunakan adalah 2 sekon, tentukan kecepatan dan kelajuan Ardi. Diketahui, DA, titik A-nya kan 2 meter. Terus titik di B-nya 8 meter, berarti DB-nya 8. DC-nya itu 7 meter. Time-nya 2 sekon. Nah, yang ditanya berapa kecepatan dan kelajuan Ardi. Berarti yang ditanya adalah 2 sekon. Oke. Yang ditanya adalah V dan juga S. V untuk velocity, S untuk speed. V-nya kecepatan, S-nya kelajuan. Nah, jawab. Masukin dulu rumus dari kecepatan delta D per delta T. Delta itu selisih, berarti selisih dari awal dan akhir. Akhirnya di C kan, awalnya di A, berarti C-nya itu 7, A-nya itu 2. Dibagi waktunya 2, 5 bagi 2 sama dengan 2,5 meter per sekon, karena satuannya emang meter dan sekon ya. Lalu untuk S-nya, speed-nya, sigma D per sigma T. Sigma itu berarti jumlah dari DA ke DB itu 8, dari 2 ke 8. Terus dari B ke C, dari 8 ke 7. Berapa nanti dijumlah. Jadi, untuk dapetin nilai S-nya sama dengan DAB tambah DBC dibagi T. DAB-nya itu berarti dari B ke A selisihnya 8 sama 2 kan. Terus dari B ke C selisihnya 8 ke 7. Jadi 6 tambah 1. 6 tambah 1 sama dengan 7. Berarti 7 bagi 2. 7 bagi 2 sama dengan 3,5 meter per sekon. Seperti itu. Jadi kelajuan dan kecepatan dari satu kejadian yang sama itu berbeda. Begitu. Lalu percepatan. Percepatan ini adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi kalau ada kecepatan berubah pasti ada percepatan. Rumusnya seperti itu. A itu acceleration, artinya percepatan. Delta V berarti perubahan kecepatan. Delta T berarti perubahan waktu atau selang waktu. A ini punya satuan meter per sekon kuadrat. V ini punya satuan meter per sekon. T punya satuan sekon. Begitu. Contoh soal. Kecepatan mobil meningkat dari 3 meter per sekon menjadi 17 dalam selang waktu 4 detik. Tentukan besarnya percepatan yang dialami mobil tersebut. Tulis dulu yang diketahui.
V1 3 meter, V2 17 meter per sekon, T-nya 4 sekon. Nah, yang ditanya adalah berapa besar percepatannya, berarti A-nya berapa. Jawab, masukin dulu rumusnya. Delta V per delta T. Delta itu berarti perubahan. Dari 3 ke 17, berarti perubahannya adalah 17 dikurang 3. Tulis. Berarti V2 kurang V1 per T. V2-nya adalah 17, V1-nya adalah 3 bagi 4. Berarti 14 bagi 4. 14 bagi 4 sama dengan 3,5 meter per sekon kuadrat. Berarti percepatan atau perubahan kecepatannya adalah 3,5 meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.